Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifati Suhendra, dan hari ini saya akan mulai merekam tentang rangkuman dari materi awal sampai materi akhir. Oke, jadi kita mulai saja. Untuk pertama itu kita memulai dengan objek material geografi. Jadi objek material Sangat. Kita gak ngambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifati Suhendra dan saya berasal dari kelas XR2, dan hari ini saya akan menjelaskan rangkuman geografi dari materi pertama sampai materi akhir. Jadi untuk yang pertama kita mulai dengan bab 1, yaitu pengetahuan dasar dari geografi. Jadi apa itu geografi? Geografi itu merupakan bahasa dari Yunani. Jadi geo itu berarti bumi dan grafien itu berarti gambar. Dan juga pengertian dari geografi itu bukan hanya berdasarkan tentang hal-hal fisik dari bumi dan lain-lain, tetapi juga fenomena yang terdapat dari permukaan bumi seperti fenomena fisik dan juga fenomena sosial. Nah, objek-objek yang dipelajari objek-objek studi yang kita pelajari di geografi itu terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material itu biasanya mempelajari tentang aspek-aspek fisik di geosfer seperti atmosfer, antroposfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan lain-lain. Sedangkan objek formal itu mempelajari cara pandang geografi seperti dari cara pandang kewilayahan, lingkungan, dan keruangan. Jadi dari cabang-cabang geografi yang kita pelajari, mereka mempunyai dua aspek. Yang pertama itu aspek fisik, yang mempelajari tentang aspek-aspek yang terhadap di permukaan bumi, aspek secara fisiknya. Contohnya itu ada tiga, yaitu aspek topografi yang mempelajari tentang letak lokasi dan wilayah. Yang kedua itu ada aspek biotik, aspek yang mempelajari tentang makhluk hidup, dan aspek abiotik yang mempelajari tentang benda mati seperti udara, air, bebatuan, dan lain-lain. Setelah itu ada aspek non-fisik. Nah, aspek non-fisik ini mempelajari tentang fenomena sosial di lingkungan kemasyarakatan seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Jadi untuk konsep-konsep geografi yang kita pelajari juga itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada lokasi. Jadi seperti yang kita ketahui, lokasi itu adalah konsep mempelajari tentang letak atau posisi suatu wilayah atau objek. Nah, konsep lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut ini lokasi yang berdasarkan dari lintang dan bujur, dan juga titik koordinat. Sedangkan lokasi relatif itu adalah letak atau posisi yang berdasarkan objek di sekitarnya. Setelah itu ada jarak. Nah, jarak ini merupakan the distance atau panjang dari suatu wilayah ke wilayah lain, dan terbagi juga menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Nah, untuk jarak absolut itu biasanya diukur dan ukuran meter, sentimeter, dan satuan panjang lah istilahnya. Sedangkan untuk jarak relatif itu biasanya diukur dengan satuan waktu. Setelah itu ada keterjangkauan. Nah, jadi konsep keterjangkauan ini istilahnya kalau dijelaskan secara simpel, yaitu keterjangkauan dari suatu wilayah dilihat dari kemudahannya bagaimana kita bisa menjangkau wilayah tersebut. Jadi contohnya nih, kita ada wilayah B. Nah, wilayah B ini keterjangkauannya mudah dijangkau atau enggak? Apakah dia di tengah laut? Apakah dia dibatasi oleh sungai? Apakah mudah dijangkau dengan mobil biasa atau tidak? Nah, itu konsep keterjangkauan. Setelah itu ada konsep aglomerasi. Jadi untuk konsep aglomerasi itu merupakan konsep di mana itu merupakan pemusatan suatu kelompok di lokasi yang relatif sempit tetapi bersifat menguntungkan. Contohnya terdapat pabrik rokok di daerah Jawa Barat, sehingga ada pemusatan penjualan rokok di situ. Itu merupakan aglomerasi. Setelah itu konsep morfologi itu yang mempelajari dari bentuk lingkungan dan juga bentuk dari permukaan bumi istilahnya. Jadi kayak contohnya di rumah jihan dikelilingi oleh batu-batu yang kasar dan tidak mudah dijangkau oleh mobil-mobil biasa, sehingga harus lewat helikopter gitu ya. Nah, itu adalah contoh konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini bisa dihubungkan dengan konsep keterjangkauan gitu, guys. Jadi setelah itu ada konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan ini merupakan konsep di mana menunjukkan nilai kegunaan yang tertentu dari suatu wilayah, dan nilai kegunaan dari masing-masing daerah itu bersifat relatif, berarti tidak statis dan berubah-ubah tergantung dari kebutuhan dari masyarakat tersebut gitu. Setelah itu ada konsep
pola. Nah, konsep pola ini merupakan susunan atau persebaran dari suatu fenomena baik sosial maupun alami. Nah, susunan dan persebaran ini bisa dilihat melalui bentuk pola. Contohnya seperti persebaran cabang-cabang sungai dan juga jalan-jalan yang terdapat di perkotaan. Nah, itu bisa dikaitkan dengan konsep pola. Itu ada namanya konsep diferensiasial area. Nah, konsep diferensiasial area atau konsep diferensiasi area itu merupakan konsep di mana bagaimana kita bisa membedakan wilayah ini dan wilayah ini. Apa yang membuat mereka itu bisa berbeda dua lokasi itu, baik dari fenomena sosial maupun dari fenomena fisiknya juga. Contohnya dari wilayah A, dia mempunyai lokasi di mana tanahnya itu lebih gersang dibandingkan dengan tanah yang dilihat di wilayah B, sehingga terdapat diferensiasi antara dua area tersebut. Itu bisa dikaitkan dengan konsep diferensiasi area. Setelah itu ada konsep interaksi dan interdependensi. Nah, konsep interaksi dan interdependensi itu merupakan konsep di mana dua wilayah atau lebih itu saling mempunyai hubungan timbal balik. Jadi dari interaksi tersebut mereka mempunyai fungsi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya Jakarta mempunyai hubungan timbal balik dengan Jambi. Jambi mendapat teknologi industri di Jakarta dan Jakarta mendapat sumber daya alam seperti makanan, tes dan lain-lain dari Jambi. Nah, itu merupakan konsep interaksi dan itu ada konsep keruangan dan asosiasi. Jadi konsep keruangan itu adalah hubungan sebab akibat dari wilayah satu dan wilayah lain. Ini hampir sama dengan seperti interaksi dan interdependensi, tetapi perbedaannya ini merupakan hubungan yang bukan saling mempengaruhi, tetapi dari hubungan lebih merujuk ke hubungan sebab akibat. Contohnya dikarenakan oleh polusi radioaktif waste dari Jakarta, sehingga berefek kepada Bogor, sehingga tanaman-tanaman atau perkebunan di Bogor itu menjadi tercemar. Nah, itu ada contoh dari konsep keruangan dan asosiasi. Jadi itu adalah hubungan sebab akibat dari wilayah dan wilayah lain. Ada contoh lain seperti contohnya Jepang membuang waste limbahnya ke lautan, sehingga persediaan sumber daya ikan di negara-negara lain itu jadi terkena dampak atau mengalami penurunan. Nah, untuk prinsip di geografi ini sama seperti pada ilmu pengetahuan lain juga terdapat prinsip-prinsip, yaitu yang prinsip pertama itu merupakan prinsip distribusi. Nah, prinsip distribusi ini merupakan prinsip yang menelaah suatu persebaran dari fenomena. Biasanya itu bisa dilihat merata, tidak merata, dan bergerombol. Contoh dari penggunaan prinsip distribusi ini digunakan dengan penelaahan Ring of Fire, yaitu persebaran gunung berapi di ASEAN. Setelah itu ada prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi ini merupakan prinsip untuk menelaah keterhubungan antara fenomena dengan fenomena lain, seperti aspek fisik dan sosial, aspek fisik dan fisik, dan aspek sosial dan fisik. Nah, contoh dari prinsip interrelasi ini bisa berupa hubungan manusia terhadap kerusakan ekosistem dan bagaimana global warming itu bisa berefek terhadap pencairan glacier atau ice glacier di kutub utara dan lain-lain. Setelah itu ada prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi ini adalah gambaran atau penjelasan dari suatu fenomena secara detail dan sistematis, sehingga biasanya untuk mengkaji suatu fenomena ini bisa menggunakan peta. Tetapi selain peta itu bisa berupa diagram, tabel, grafik, dan lain-lainnya. Setelah itu ada prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini merupakan penggabungan antar ketiga prinsip tersebut, sehingga kita bisa menggunakan prinsip ini untuk menelaah suatu peristiwa baik dari interrelasinya dan juga persebarannya. Gitu. Setelah itu untuk pendekatannya, geografi juga memiliki beberapa pendekatan yang bisa mempermudah kita untuk mempelajari geografi. Nah, yang pertama itu ada pendekatan keruangan. Nah, pendekatan keruangan ini merupakan
pendekatan yang mempelajari aspek-aspek fisik dari fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Jadi hanya aspek-aspek seperti contohnya bencana alam dikarenakan oleh hujan deras di daerah Bogor menyebabkan banjir yang memberikan dampak terhadap 5 kecamatan. Itu contoh dari aspek keruangan. Setelah itu ada aspek keuangan nih, pendekatan keruangan. Setelah itu ada pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan ke lingkungan ini merupakan pendekatan yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup terhadap lingkungannya, baik abiotik maupun biotik. Nah, manusia ini merupakan komponen yang utama yang biasanya sering mengkaji atau menjadi sebab atau faktor dari bagaimana itu bisa berhubungan atau memiliki efek terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya, manusia ingin membuat lahan sawah atau lahan perkebunan gede sehingga mereka membuat penebangan secara liar, sehingga pastinya menghasilkan dampak negatif terhadap perhutanan tersebut. Yaitu ada pendekatan secara lingkungan. Setelah itu ada pendekatan secara kewilayahan. Nah, pendekatan secara kewilayahan ini merupakan gabungan dari faktor fisik dan faktor sosial, tetapi ini tuh bisa memberikan dampak terhadap wilayah-wilayah lain. Oleh karena itu disebut dengan pendekatan kewilayahan. Contoh dari pendekatan kewilayahan ini contohnya pembuatan villa atau resort di Bogor, dan oleh pembangunan villa atau resort tersebut terjadinya penebangan hutan sehingga memberikan dampak banjir terhadap wilayah Jakarta. Itu merupakan contoh pendekatan kewilayahan. Nah, kita lanjut geografi bab 2 yaitu peta. Nah, kita akan menjelaskan apa itu peta. Nah, peta itu merupakan penggambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Setelah itu juga ada globe. Nah, globe itu apa? Jadi globe itu merupakan penggambaran permukaan bumi di bidang bulat. Contohnya jadi seperti globe yang sering dilihat di perpustakaan. Habis itu ada atlas. Nah, atlas ini merupakan kumpulan peta yang dibukukan. Yang biasanya buku atlas ini bisa dilihat di perpustakaan dan lain-lain. Setelah itu ada jenis-jenis peta. Nah, jenis-jenis peta ini terbagi menjadi 2, yaitu ada peta tematik dan peta umum. Nah, peta umum ini terbagi menjadi peta topografi, peta korografi, peta dunia, dan peta Asia. Nah, itu contoh-contoh dari peta umum. Sedangkan kalau peta tematik atau peta khusus itu merupakan peta yang mengkaji dengan informasi-informasi khusus yang biasanya digunakan oleh orang dengan tujuan tertentu. Seperti contohnya peta kepadatan dari penduduk, peta persebaran penduduk, dan juga peta produksi pertanian gitu. Setelah itu, dia berdasarkan sifatnya itu peta terbagi menjadi 2, yaitu stasioner dan dinamis. Nah, peta stasioner itu biasanya bersifat statis dan tidak berubah-ubah. Sedangkan peta dinamis itu peta yang biasanya sifatnya itu berubah-ubah. Contoh dari peta stasioner itu peta jalur penggunaan, peta dinamis itu contohnya itu adalah peta persebaran penduduk. Jadi berdasarkan sumbernya itu ada peta manuskrip, peta induk peta, dan juga peta turunan. Nah, untuk peta manuskrip ini biasanya merupakan peta yang direproduksi ulang dari proses pemetaan. Contohnya peta manuskrip Banjarmasin pada tahun 1900. Lupa. Habis itu ada peta induk. Nah, peta hasil survei langsung dari lapangan yang biasa menjadi acuan untuk peta-peta lain. Contohnya itu peta provinsi Jawa. Habis itu ada peta turunan, yaitu merupakan peta acuan dari peta utama. Seperti contohnya peta jalan tol di Jawa Barat. Setelah itu ada komponen peta. Nah, komponen peta itu menjadi 10. Ada judul yang biasanya ditemukan di atas peta, ada skala. Ada skala itu yang bisa ada simbol atau komponen peta yang menjelaskan perbandingan dari jarak sebenarnya dan jarak asli. Setelah itu ada ada simbol ini biasanya komponen peta di mana kita menandakan suatu objek atau wilayah agar kita bisa mengenalinya dengan lebih mudah. Ada legenda, orientasi, garis tepi, garis astronomi, toponimi, dan lateral, sumber dan tahun, dan inset. Setelah itu ada proyeksi peta, yaitu azimutal, kerucut, dan selubung. Nah, prinsip proyeksi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada conform, bentuk peta itu harus sama dengan bentuk sebenarnya dari suatu peta. Setelah itu ada equidistance, jarak dari peta tersebut harus sesuai dengan jarak sebenarnya. Setelah itu ada
equivalent. Jadi equivalent itu luas wilayah petanya itu sesuai dengan luas wilayah peta sebenarnya. Dan jenis proyeksi juga ada yang normal. Yang normal itu ada lurus ke bawah, biasanya mengarah dari kutub. Habis itu ada transversal yang bisa miring, yang biasanya arah horizontal. Dan setelah itu ada transversal yang bisa mengarah miring. Peta itu berdasarkan sumbernya itu ada 3. Ada peta manuskrip, peta utama atau peta induk, habis itu ada peta turunan. Nah, jadi peta manuskrip itu merupakan peta dari hasil reproduksi dari proses pemetaan. Jadi contoh dari peta manuskrip itu peta manuskrip Banjarmasin yang dibuat saat masih zaman perang. Setelah itu ada peta induk. Nah, peta induk ini merupakan peta yang dihasilkan dari survei di lapangan yang biasanya dijadikan acuan untuk peta lain. Nah, biasa peta induk ini contohnya itu peta Provinsi Jawa. Setelah itu ada peta turunan. Nah, peta turunan ini merupakan peta acuan dari peta induk. Contohnya itu peta persebaran tol di Jawa Barat. Nah, itu berdasarkan sumbernya. Setelah itu ada komponen peta. Nah, komponen peta ini terbagi jadi 10. Yaitu ada judul, skala, simbol, legenda, orientasi. Judul itu biasanya merupakan dari judul peta, yaitu judulnya, dan peta itu merupakan peta apa. Skala itu biasanya menunjukkan skala dari peta atau perbandingan dari ukuran peta tersebut dan ukuran asli. Setelah itu 5 lagi ada garis astronomis, garis tepi, habis itu toponomi dan lateral, sumber dan tahun. Setelah itu ada inset. Itulah komponen-komponen peta. Setelah itu ada jenis-jenis proyeksi peta, ada azimut, ada kerucut, dan ada tabung. Nah, azimut ini biasanya berbentuk proyeksi lingkaran datar. Kerucut proyeksinya itu berbentuk kerucut, dan selubung itu proyeksinya berbentuk tabung. Dan dari jenis-jenis proyeksi peta ini bentuk-bentuk proyeksinya itu terbagi menjadi 3 juga. Ada ya, dan bentuk-bentuk proyeksi ini juga terbagi Oke. Bentuk proyeksinya itu ada lurus, ada transversal, dan ada miring. Nah, normal itu biasanya bentuknya berupa vertikal. Transversal itu bentuk dari proyeksinya itu berupa horizontal, sedangkan miring yang bentuk dari transversal itu miring. Ini normal, transversal, dan ini miring. Setelah itu ada juga prinsip proyeksi yang biasanya menyatakan kalau satu-satunya contoh prinsip proyeksi konform. Prinsip proyeksi konform itu menyatakan kalau bentuk peta itu harus sesuai dengan bentuk peta yang asli. Setelah itu ada equidistant. Equidistant itu menyatakan kalau jarak peta harus sesuai dengan jarak peta yang asli. Setelah itu ada equivalent, jadi menyatakan kalau luas peta harus sesuai dengan luas wilayah yang asli. Kita lanjut ke rumus geografi, dan untuk ini saya jelaskan dalam tertulis ya. Mulai dengan bab penginderaan jauh atau remote sensing. Jadi sejarahnya penginderaan jauh itu mulai dipelajari pada saat masa Perang Dunia Kedua yang dilatar belakangi oleh mata-mata untuk saling memata-matai untuk mengawasi antar negara apa akan terjadi konflik atau tidak. Nah, peta ini atau penginderaan jauh ini biasanya mempunyai manfaat atau tujuan, yaitu bisa memberikan informasi dari daerah-daerah maupun dari jarak jauh untuk menggunakan remote sensing, seperti contohnya untuk mencari tahu kondisi daerah yang radioaktif, melihat pencemaran laut, memata-matai negara lain untuk melihat kondisi militer mereka, dan juga untuk potensi persebaran hewan juga. Nah, jadi penginderaan jauh ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi-kondisi lingkungan dari jarak yang jauh, tidak perlu menghampiri lapangan tersebut. Dan setelah itu, untuk komponen-komponen dari penginderaan jauh itu ada berupa sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini terbagi menjadi 2, yaitu pasif dan aktif. Nah, pasif ini menggunakan sumber tenaga alamiah seperti matahari, sedangkan aktif ini menggunakan sumber tenaga buatan, sehingga penginderaan jauh ini bisa digunakan pada saat malam hari. Setelah itu ada sensor. Nah, sensor ini ada segala sesuatu yang merekam suatu fenomena sensornya, seperti kamera kecil dari foto, non-foto, dan lain-lain. Setelah itu ada wahana. Nah, wahana ini merupakan
komponen yang membawa sensor tersebut. Setelah itu ada citra. Nah, citra itu merupakan hasil gambaran dari sensor tersebut. Kita ketinggalan dari jenis peta berdasarkan ukuran itu terbagi menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta peta besar, peta sedang, peta kecil, dan peta geografis. Nah, peta kadaster ini berupa ukuran dari 1:100 sampai 1:5000. Habis itu ada peta besar, yaitu ukuran petanya itu berbandingannya 1:5000 sampai 1:250. Habis itu ada peta peta jadi peta juga dibagikan menjadi 5 berdasarkan ukurannya, yaitu ada peta kadaster, peta besar, peta medium, peta kecil, dan peta geografis. Nah, pertama itu ada peta kadaster. Nah, peta kadaster ini ukurannya itu bisa dari 1:100 sampai 1:5000. Habis itu ada peta besar. Nah, peta besar ini ukurannya dari 1:5000 sampai 1:250. Ada itu ada peta medium. Nah, peta medium ini berupa 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, sekarang kan peta kecil ini ukurannya itu peta juga dibagikan berdasarkan ukurannya. Ada 5 peta kadaster, besar, medium, kecil, dan peta geografis. Nah, untuk peta kadaster ini ukurannya itu terbagi dari 1:100 sampai 1:5000. Setelah itu, peta besar itu terbagi dari 1:5000 sampai 1:250.000. Peta medium itu terbagi dari 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta besar itu ukurannya dari 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Setelah itu peta geografis itu lebih dari 1:1.000.000. Jadi contoh dari peta kadaster itu peta desa, dan contoh dari peta geografis itu contohnya kayak atlas, peta Asia, dan lain-lain. Jadi kita lanjut ke bab SIG, yaitu sistem informasi geografis. Jadi bab SIG ini mempunyai 4 komponen, yaitu komponen software, hardware, brainware, dan data. Nah, jadi software ini ya istilahnya alat program software yang digunakan untuk pengolahan data. Habis itu hardware device atau alat, selanjutnya brainware yaitu manusia, dan data itu data yang didapatkan dalam mengolah atau analisis data tersebut. Nah, apa itu SIG? Belum jelasin lagi. SIG itu merupakan sistem di mana kita mengolah dan menganalisis data berdasarkan data spesial atau data atribut. Nah, untuk data kita langsung lanjut lagi. Data itu terbagi menjadi 2. Data atribut dan data spesial. Nah, data spesial ini merupakan data yang merujuk pada wilayah-wilayah tertentu di bumi dan terbagi menjadi 2, yaitu raster dan vektor. Sedangkan data atribut itu data yang merujuk pada tabel, angka, dan grafik yang melekat pada data spesial. Nah, lanjut lagi, raster dan vektor. Nah, raster itu merupakan perunjukan data yang berupa poligon, garis, dan istilahnya infinite pixels, sehingga data ini biasanya bentuknya halus dan tidak ada pikselisasi. Sedangkan raster itu merupakan penunjukan data yang berdasarkan piksel-piksel. Itu perbedaan antara vektor dan raster. Setelah itu komponen hardware. Nah, untuk hardware ini ada 3 tahap, yaitu untuk pemasukan, pengolahan, dan pengeluaran. Dan untuk pemasukan itu biasanya digitalisasi dari peta menggunakan scanner dan digitalization. Setelah itu ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini merupakan hardware berupa CPU dan hard disk. Setelah itu menghasilkan hasil dari analisis data itu menggunakan printer dan lain-lain. Yaitu hardware yang digunakan untuk SIG. Setelah itu dan software. Nah, software yang digunakan dalam SIG itu biasanya ArcView, QGIS, ArcViewGIS, ArcGIS, dan lain-lain. Ya. Dan sekarang kita lanjut ke subsistem SIG. Jadi subsistem SIG ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4, yaitu masukkan data, yaitu digitalisasi data. Setelah itu ada manajemen data, yaitu untuk mengolah dan merapikan data. Setelah itu ada subsistem manipulasi dan analisa data. Nah, untuk jenis atau untuk itu pun terbagi menjadi 5. Ada klasifikasi, ada overlay, networking, buffering. Setelah itu ada 3D analysis.
klasifikasi itu sekitar untuk mengklasifikasi sesuai dengan kriteria dari data tersebut. Overlay itu untuk mencampur lebih dari satu data spesial. Setelah itu ada buffering. Buffering itu untuk mengetahui zona fungsi terhadap zona data lain. Setelah itu ada networking, yaitu untuk mengetahui pergerakan dari suatu daerah dan daerah lain. Istilahnya mengetahui jalan-jalan atau pergerakan di data tersebut. Setelah itu ada 3D analysis. Jadi 3D analysis itu untuk mensimulasikan peta tersebut dalam bentuk 3 dimensi agar kita bisa lebih memahami data tersebut. Setelah itu ada Quaran. Nah, Quaran itu merupakan penghasilan atau pembuatan hasil dari S3 tersebut, jadi berupa peta, Google Maps, dan lain-lain. Kita lanjut ke bab penelitian. Jadi untuk pertama, apa itu pengertian penelitian? Nah, penelitian ini merupakan pengembangan dari suatu kebenaran atau suatu jawaban untuk memecahkan suatu masalah yang sudah kita susun. Jadi penelitian itu biasanya adalah berupa langkah agar kita bisa memecahkan suatu rumusan masalah yang sudah kita susun untuk mencari kebenaran, itu istilahnya. Dan untuk penelitian ini, dia mempunyai jenis-jenis berdasarkan kriterianya tersendiri. Untuk jenis-jenis penelitiannya itu terbagi menjadi berdasarkan tujuan, berdasarkan metode pelaksanaan, dan juga berdasarkan jenis-jenis datanya. Nah, untuk metodologi, untuk penelitian yang pertama itu, yang berdasarkan tujuan, itu pertama itu ada penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan juga penelitian eksplanatif. Jadi penelitian eksploratif itu mengembangkan suatu ilmu, penelitian yang di mana penelitian itu berusaha untuk mengembangkan suatu jawaban atau ilmu pengetahuan. Untuk ilmu penelitian deskriptif itu menggambarkan suatu jawaban atau penelitian berdasarkan deskripsi atau secara deskriptif. Sedangkan penelitian eksplanatif itu adalah penelitian untuk mencari sebab akibat dari suatu rumusan hipotesis yang sudah kita susun. Setelah itu ada jenis penelitian berdasarkan metode pelaksanaan, yaitu studi kasus, ada habis itu survei dan eksperimen. Setelah itu ada yang berdasarkan dari data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu berarti menggunakan data numerasi dan data-data yang dikumpulkan itu banyak. Sedangkan untuk kualitatif itu berdasarkan dari berdasarkan literasi dan kualitas penulisan lainnya. Kualitas dan berdasarkan kualitas penulisan dari rangkaian penelitian ilmiah tersebut. Untuk langkah-langkah dari pembuatan penelitian ini, pertama kita harus mencari masalah, menyusun rumusan masalah. Setelah itu kita mencari data, mengolah data, menganalisis data. Setelah itu baru kita menyusun laporan penelitian. Jadi untuk struktur penyusunan laporan penelitian itu terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Di bab 1 itu terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, setelah itu daftar dari tabel, gambar, lampiran, dan lain-lain. Setelah itu bab 2 itu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan setelah itu pembahasan. Dan untuk bab ketiga itu terisi dari simpulan, saran, rekomendasi. Setelah itu daftar pustaka dan kata penutup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari rangkuman geografi dari bab 1 sampai terakhir. Untuk rumusnya pun, rumus dari peta itu terbagi menjadi 3, yaitu rumus untuk perbandingan dari 2 peta, dan juga rumus kontur interval, dan rumus jarak peta, jarak sebenarnya, dan skala. Jadi ini itu menggunakan P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Ini itu rumus untuk membandingkan dari skala 2 peta. Setelah ini kontur interval ini merupakan rumus untuk mencari tahu ketinggian dari suatu peta topografi. Ini tuh untuk mencari jarak peta maupun jarak sebenar ataupun skala dari suatu peta. Nah, untuk kontur interval biar agak lebih jelas lagi, jadi kita akan membuat gunung. Nah, kita lihat di sini, ini contohnya dari bagian sini. Dari A itu sama dengan 450. Ini 550, dan ini ada 600. Jadi dari antara angka-angka ini ada pembeda dari konturnya itu. Nah, pembeda darinya ini adalah merupakan angka 50. Kenapa? Dikarenakan pembeda dari keempat angka ini itu adalah 50. Jadi 500
jadi 500 kurang 450 itu 50, 550 kurang 500 itu 50, dan 600 kurang 550 itu 50. Jadi sudah kita ketahui kalau kontur interval ini sama dengan 50. Dan jika sudah diketahui kontur interval berapa, kita tinggal mencari skalanya berapa. Jadi pakai rumus I sama dengan 1 per kali skala. Kita tinggal dijabarkan aja. Ketika sudah mengetahui kontur intervalnya berapa, dengan jabarkan untuk mencari skalanya berapa.